Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan kebaikannya kita bisa berkumpul di sini untuk mengingat Allah, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi umatnya yang layak mendapat syafaat dari beliau. Dewan juri dan para hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan ini saya ingin mengingatkan nasihat dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang beliau menyebutkan, barang siapa jika seorang hamba lupa terhadap nikmat dari Rabb-nya, maka Allah akan menyeret ia ke dalam bala, agar ia ingat kembali kepada Rabb-nya. Masya Allah. Beliau menggunakan kata menyeret. Kaki di atas, kepala tersungkur di bawah. Sebuah posisi yang tidak terhormat. Lalu dilempar ke dalam bala atau musibah. Agar apa? Agar ia membuat kita ingat kembali kepada dirinya Allah. Masya Allah. Dan mari jika kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, bumi Allah yang begitu indah ini bergoncang berkali-kali. Lombok, Palu, dan titik-titik tidak hanya di Indonesia, Allah guncangkan dengan begitu mudahnya. Namun hal yang miris, saudaraku, ketika terjadi gempa, kejadian di Banten ketika itu terjadi ketika setelah maghrib, semua lari orang karena gempa tersebut. Hanya mengucap 3 hal pilihannya. Jika tidak mengucap la ilaha illallah, astagfirullah, ataupun Allahu Akbar. Semua serentak mengingat Allah, baik yang sholat maupun yang tidak sholat. Namun ternyata gempa ini hanya digoncangkan sebentar oleh Allah. Jika kita ingin mengetahui gempa terlama yang pernah tercatat di muka bumi ini, salah satunya adalah Aceh 2004, dan itu hanya 9 menit lebih sedikit. Dan gempa-gempa yang terjadi yang lain kurang daripada itu, namun cukup untuk membuat semua ingat kepada Allah. Namun tahukah hadirin, di Banten, Lampung beberapa tahun lalu, setelah Allah menyelesaikan goncangan daripada buminya ini, gantian setelah mereka memanggil Allah, Allah berganti memanggil mereka. Azan Isya berkumandang. Tapi Masya Allah, apakah ketika itu masjid langsung penuh? Padahal sebelumnya mereka baru saja memanggil nama Allah. Tidak. Masjid masih kosong dan mereka masih membicarakan tentang gempa di depan masjid, seolah-olah mereka para ahli dari BMKG. Na'udzubillah. Mereka baru saja memanggil Allah. Dan Allah pernah mempertemukan saya dengan seorang ahli geologi S3 dari ITB yang menjelaskan tentang sebuah fakta sains yang menarik. Beliau menyebutkan bahwa gempa itu berulang. Yang maka jika gempa itu pernah terjadi di satu titik, jika itu pertama kali, maka entah kapan akan terjadi lagi. Atau jika gempa itu pernah terjadi di satu titik, dulu pun pernah terjadi tepat di titik yang sama. Palu 2018, penyelidik menemukan fakta bahwa di titik yang sama pernah terjadi gempa 100 tahun yang lalu. Kapan lagi sebelumnya? 400 tahun yang lalu. Jika kita lihat tempo waktunya, 400, 100, dan beberapa tahun terakhir ini, bumi Allah guncangkan terus-menerus. Masya Allah, ini sesuai dengan yang Allah sampaikan di Al-Quran surat ke-89, surat Al-Fajr, dari ayat 21 hingga akhir. Dan mari kita simak firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla
ودكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut berbenturan dan datanglah Tuhanmu malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu berbuat kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab selain seperti azabnya yang adil, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Allah berfirman di Quran surat Al-Fajr ayat 21-30 tadi, bahwa apabila bumi ini akan digoncangkan terus-menerus. Hadirin, ada satu hal yang tidak bisa Allah lakukan, yaitu mengingkari ucapannya. Maka akan ada hari di mana gempa ini, goncangan ini, terus-menerus bergoncang tanpa berhenti. Dan di hari itu, ketika semua berlarian keluar mencari pertolongan, lalu melihat ke atas langit, yang mereka lihat adalah Robnya bersama malaikat datang berbaris-baris. Dan ketika semua mencari pertolongan dari kondisi yang mengerikan tersebut, ketika mereka melihat lagi ke atas langit, akan ditampilkan isi neraka jahanam. Na'udzubillah. Mau lari kemana kita di hari tersebut? Di hari tersebut kita semua akan menyadari, namun kesadaran kita tidak akan berguna lagi di hari itu. Dan menyesal, kenapa dulu aku tidak melakukan kebaikan? Alangkah baiknya jika aku melakukan kebaikan. Dan demi Allah, di hari itu tidak ada azab yang lebih keras, melainkan azab dari Allah. Dan tidak ada ikatan yang lebih keras, lebih mengikat daripada ketentuan Allah di hari itu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba dari sisa ayat 4 terakhir. Jiwa-jiwa yang tenang. Semoga kita diridhoi dan juga ridho kepada Allah. Dan kita akan digolongkan kepada hambanya. Dan dipersilakan masuk ke dalam surganya. Masya Allah.
Dan bagaimana ini harusnya menjadi pengingat kita agar tidak, bukan tanpa alasan Allah sengaja menyebutkan di Quran juz 30 ayat-ayat pendek yang begitu banyak dihafal, namun di dalamnya begitu banyak sekali ayat-ayat tentang hari akhir. Maka Allah pun menurunkan jawabannya agar kita bisa menjadi hamba yang Allah ridhoi dan memiliki hati yang tenang. Allah berfirman, memberikan petunjuk di Quran surat ke-13 ayat 28. Firman ini mari kita resapi hikmahnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Masya Allah. Ternyata di hari yang mengerikan itu, untuk menggapai sebutan jiwa-jiwa yang tenang yang Allah sebutkan, yang Allah selamatkan dan diizinkan masuk ke dalam surganya, tidak hanya di hari itu, Allah pun berikan petunjuk untuk mendapatkan hati yang tenang, baik di dunia maupun tentu nanti di alam akhirat sana. Allah sekali lagi menjelaskan dengan pengulangan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Allah sama sekali tidak menyebutkan, jika ingin tentram kamu harus jadi direktur dulu, kamu harus jadi komisaris dulu, kamu harus jadi dokter dulu, kamu harus jadi konglomerat dulu. Tidak. Demi Allah, kita lihat sekeliling kita. Kita pasti pernah melihat orang yang bergelimang harta namun begitu menderita. Dan demi Allah, kita pun pasti pernah melihat orang yang mungkin menurut sudut pandang dunia begitu banyak kekurangan, tapi ia bisa begitu dengan tenang menjalani hidup ini. Masya Allah. Allah benar-benar baru membuktikan firman-Nya bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Hadirin, sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan kami mohon dimaafkan, dan jika ada kebaikan pasti datang dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.